السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأحبابي الدين عزكم الله. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan dan keberkahannya serta rahmatnya kepada kita ya Rabbil Alamin. Ikhwani hadirin azakumullah, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Alqamah. Beliau berkata, qultu li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Aku pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, atau bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hal sahiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minkum ahadan lailatal jin? Apakah ada di antara kalian atau salah satu di antara kalian yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Jin? Lailatul Jin itu kalau diterjemahkan biasa ya malam pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para jin makhluk halus. Lalu dikatakan qala, Ibnu Mas'ud pun mengatakan, ma sahibahu ahadum minna walakin kunna ma'ahu data lailatin fafaqadna faltamasnahu fil awdiyati wasy'ab. Tidak ada satupun yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam jin itu tadi. Akan tetapi kata Ibnu Mas'ud, kami semua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu dan kami kehilangan beliau. Lalu kemudian kami mencari beliau, kata Ibnu Mas'ud, di lembah-lembah dan di celah-celah gunung kami cari Nabi SAW dan kami tidak menemukannya. Faqulna ustatira au qutiyan. Nabi SAW maka kami mengatakan bahwasanya Nabi ustatira au qutiyana. Nabi ini mungkin dibawa terbang atau diculik, kata para sahabat. Mereka mencari Nabi tidak ketemu-ketemu, mereka mengatakan Nabi mungkin diculik atau dibawa terbang. Fabitna bi syarri lailatin bata biha qaum. Maka malam itu pun menjadi malam yang paling buruk bagi kami, malam yang paling tidak mengenakan bagi kami, karena mereka keluar bersama Nabi, mereka safar bersama Nabi, akan tetapi malam tersebut mereka tidak tidur bersama Nabi. Artinya Nabi tidak tidur bersama mereka. Hatta idza asbahna fa idza huwa jaa min qibalil jaza. Lalu kemudian ketika pagi datang, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah datang. Nabi kemudian sudah muncul setelah pagi itu datang. Sedangkan malamnya mereka mencari Nabi enggak ketemu. Maka para sahabat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bi syarri lailatin bata biha qaum." Wahai Nabi, dari mana saja Anda ini wahai Nabi? Kami mencari Anda, kami muter-muter nyari Anda dan tidak ketemu, sehingga malam tadi kami tidur dalam keadaan sangat tidak enak, kata para sahabat tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi mengabarkan, atani da'il jin. Tadi malam, kata Nabi SAW, datang seorang jin yang mengundangku, kata Nabi SAW. Fadhahabtu ma'ahu, faqara'tu alaihimul Qur'an. Lalu kemudian setelah dia mengundangku, kata Nabi, aku pun pergi dengannya. Dan ketika sampai di tempat para jin tersebut, faqara'tul Qur'an. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran untuk mereka. Qala fantalaqa bina fa'arana atharahum
wa athara niranihim. Lalu kemudian Nabi SAW mengajak mereka ke tempat di mana Nabi SAW tadi malam bersama para jin tersebut. Maka para sahabat melihat bekas-bekas banyak orang itu mereka melihat. Dan para sahabat juga melihat bekas api yang dinyalakan buat tadi malam. Padahal tadi malam mereka nyari gak ketemu-ketemu. Wasa'aluz zat. Lalu kemudian para jin itu mengatakan kepada Nabi SAW, wasa'aluz zat. Mereka bertanya tentang perbekalan atau makanan para jin tersebut. Faqala kul idhamin dzukira kullu idhamin dzukira smullahi ta'ala alaihi yaqa'u fi aydikum alfara ma yakunu lahman. Ketika para jin itu bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang dimakan oleh mereka, maka dikatakan oleh Nabi SAW, setiap tulang yang binatangnya disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tulang tersebut di tangan para jin akan menjadi tulang yang berisi daging yang sangat banyak, kata Nabi SAW. Wa kulu ba'rat aw rawthah lidawabikum, dan setiap kotoran binatangnya manusia, maka itu menjadi makanan untuk kendaraan-kendaraan para jin. Maka Nabi SAW pun mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian beristinja, cebok dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang yang sudah kering, karena sesungguhnya dua hal itu adalah makanan daripada saudara-saudara kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak hanya diutus untuk manusia, bahkan beliau SAW ini diutus juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para jin. Makanya kalau kita baca dalam surat jin itu akan kita tahu ada sekelompok bangsa jin yang mendengarkan Al-Quran, lalu mereka beriman kepada Nabi SAW. Nah, maka lanjutan daripada itu semua, mereka mengundang Nabi SAW untuk berdakwah di kampung mereka. Dan dari hadis ini kita jadi tahu bahwasanya di dalam kehidupan dunia ini kita jadi makhluk tidak sendirian. Ada bangsa jin yang juga dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibebani tentang aturan-aturan agama sebagaimana manusia dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menjadi pemahaman buat kita, ketika para jin itu disuruh untuk ibadah, keadaan mereka pun juga sama seperti manusia. Manusia itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Demikian pula jin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa inna minnal muslimuna wa minnal qansitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba." Di antara kami, kata para jin, ada yang muslim, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan ada juga yang menyimpang, ya kan? Orang yang lurus, orang yang mengikuti jalan yang benar, maka para jin ini akan ditunjukkan pada jalan yang baik. Sedangkan yang menyimpang tadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan jadi bahan bakarnya neraka Jahannam. Jadi kalau dengan ayat ini kita jadi tahu, Pak. Kadang-kadang kan kita mengatakan bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan batu. Kalau dalam satu ayat, ternyata bukan manusia dan batu, tapi manusia dan batu dan juga jin. Kenapa? Karena dua makhluk ini adalah makhluk yang dibebani dengan syariat. Sehingga ketika mereka ini melanggar aturan lalu masuk dalam neraka, mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka. Dan juga ketika jin itu dikatakan sama kondisinya dengan manusia antara iman dan kafirnya,
Maka di kalangan para jin itu juga sama dengan manusia. Ada yang macal dan ada yang nurut, Pak. Ada yang jin itu nakal, tapi tidak kafir mereka. Mereka beriman, tapi nakal. Ahli maksiat, sama dengan manusia. Dan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan cerita-cerita kayak nang langit hujan susu atau malaikat di stopnya kada boleh bertakon. Kada, Pak. Ini ada dalam Al-Quran. Semuanya maktub di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang para jin. Wa anna minna salihuna wa minna dhuna dhalik. Kunna tara'iqa qidada. Ya kan? Di antara kami ini para jin, kata jinnya sendiri yang ngomong, ada jin yang soleh. Jinnya mungkin yang sholat 5 waktu, yang ke-7 pengajian misalnya. Ada yang seperti itu. Wa minna dhuna dhalik. Dan di antara kami juga ada yang model menyimpang, kata si jinnya ini tadi. Disebutkan, direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kunna tara'iqa qidada. Dan kami ini menempuh jalan yang masing-masing, jalannya beda-beda di antara para jin itu sendiri. Dan ini persis keadaannya seperti manusia. Karena sesungguhnya jin dan manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukallaf, sebagai orang atau makhluk yang dibebani dengan syariat, yang mereka itu akan dibalas oleh Allah karena kebaikan mereka. Dan mereka pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab keburukan mereka. Sama persis dengan apa yang terjadi pada manusia. Nah, ini berkaitan dengan bangsa jin. Lalu apa itu jin? Kenapa dinamakan jin? Jin itu artinya nggak kelihatan. Nah, dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang atau dalam bahasa Arab, kata jin ini nanti mecah ke dalam masalah misalnya jannah. Nah, jannah itu ujung-ujung akar katanya ke kurang lebih lawan jin. Kenapa disebut jannah? Jannah itu artinya surga. Surga kelihatan enggak? Ada kelihatan. Jin ada kelihatan. Ada lagi namanya janin. Janin itu yang ada dalam perut. Apakah dia kelihatan? Kelihatan, Ustaz, pakai USG, kelihatan gambar model hitam putih aja ya kan? Ada tahu mau hanya putih atau girang, ada tahu. Mungas atau kada tahu, ya kan? Cuma kelihatan getaran atau kelihatan proyeksinya saja. Kesan yang sebenarnya dia itu tertutup, tidak terlihat. Janin atau juga junnah. Junnah itu menutup. Ittakhadu aymanahum junnatan, ya kan? Junnatan, orang-orang munafik itu menjadikan sumpah mereka menjadi junnah. Junnah itu penutup kayak tameng. Nah, dikasih tameng supaya apa, Pak? Supaya kan lindung pada kelihatan. Nah, itu maksudnya dari hadis tadi yang sahih, hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Di antara hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tsaqalain. Bahwasanya Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 2 kelompok makhluk Allah, yakni manusia dan jin. Dan ini merupakan keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak didapat oleh nabi-nabi yang lain. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya keistimewaan seperti ini. Dan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun juga menjadi penutup bukti sempurnanya agama ini. Agama ini telah sempurna. Ketika ini datang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya 2 makhluk, manusia dan jin, harus beriman dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mereka berpaling kepada syariat nabi-nabi yang lain. Karena dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW, semua syariat yang ada telah terhapuskan. Makanya kata Rasulullah SAW, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan. Bahwasanya nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma kepada kaumnya saja. Sedangkan kata Nabi, wa bu'itsu ilan nasi 'amah, dan aku diutus kepada seluruh manusia secara umum. Para ulama mengatakan kalimat ilan nas, kepada manusia, ini juga bermakna kepada para jin, kata para ulama. Kenapa? Karena an-nas, manusia, dalam kalimat an-nas itu artinya makhluk yang bisa mikir, makhluk yang bisa berperasaan atau punya perasaan. Ini
maksud daripada kalimat itu. Artinya Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa manusia dan diutus juga kepada bangsa jin. Nah, ini semua syariat untuk menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, semua syariat itu pun akan terhapus. Bahkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah datang kepada Nabi dengan membawa lembaran-lembaran Taurat. Umar bin Khattab ini punya hubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Model bagus saja hubungannya. Setelah itu dibawa ke hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW pun bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau masih bingung dengan ajaran yang aku ajarkan ini?" Kata Nabi SAW. "Jika Musa hidup pada hari ini, wahai Umar," kata Nabi SAW, "lalu kalian mengikuti agamanya Musa dan meninggalkan apa yang aku bawa, sungguh kalian telah tersesat." Ikut dengan Nabi Musa, di saat Nabi Muhammad SAW ada, maka orang itu sudah sesat, padahal sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau, kata Nabi, kalau ikut Musa, engkau menjadi sesat. Lalu Nabi bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i." Seandainya Musa hari ini hidup, maka tidak ada alasan bagi Musa kecuali dia harus mengikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hikmah yang pertama, bahwasanya Nabi SAW itu diutus kepada dua kelompok makhluk Allah, manusia dan juga jin. Ini manusia dan jin. Nanti manusia dan jin ini, kalau Allah kadang-kadang di dalam Al-Quran itu mendahulukan kata jin, kadang-kadang mendahulukan kata manusia. Kenapa? Ada perkara-perkara yang jin lebih bisa, itu jin duluan. Seperti ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, ya kan? Wahai jin, kalau kamu, wahai jin dan manusia, kalau kamu bisa menembus langit, menembus bumi dan segala macam, maka lakukan, kata Allah. Nah, yang mampu melakukan kayak itu yang paling bisa siapa? Jin. Tapi kalau berbicara tentang untuk membuat sesuatu seperti atau membuat Al-Quran atau melakukan perkara-perkara yang lain yang perlu dengan tanda kutip, perlu dengan kecerdasan, yang didahulukan manusia. Seperti lau ijtama'il insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Yang disebut manusia dulu. Kalau mau bikin Quran, seandainya Al-Quran itu bisa dibikin, kata Allah, maka yang disebut dulu siapa? Manusia dulu. Kenapa? Karena manusia lebih bisa daripada jin dalam masalah ini. Nah, ini kalau kita baca tafsir-tafsir Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran itu indah. Allah itu tidak pernah apalah bahasa Banjarnya model bulangkir dalam berbahasa, itu tidak ada. Bahasanya selalu tepat. Kalau kita ini kan kadang-kadang bahasanya kan kacau lah, Pak. Saya mengharapkan, enak di tengah-tengah mengatakan lagi saya menghimbau, nanti di tengah-tengah lagi saya menyuruh. Nah, bisa. Kalau Al-Quran itu konsisten bahasanya. Kalau sudah menyuruh itu untuk ini, menghimbau itu untuk ini, dan itu terus konsisten, nggak ada perbedaan di dalam bahasa Al-Quran. Nah, ini sedikit penambahan hikmah saja. Hikmah yang pertama tadi, bahwasanya Nabi SAW diutus secara umum kepada dua makhluk ini tadi. Hikmah yang lain, di dalam hadis ini menunjukkan tentang maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk pemuliaan Allah serta pengutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak Adam. Di mana letak daripada ini semua hikmah? Ketika Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya, kata Nabi SAW, tulang belulang sisa makanan kalian itu kalau di tangannya para jin akan berubah menjadi tulang yang berisi daging. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwasanya kita sebagai anak Adam, kita sebagai manusia, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang baik. Makanya Allah mengatakan, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah daripada yang baik-baik yang diberikan rizki kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tulang dan dagingnya tadi yang kita makan dagingnya. Sedangkan untuk bangsa jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tulang itu bagi makanan mereka. Bahkan kotoran hewan kita itu jadi makanan bagi kotoran hewan mereka.
dagingnya kita yang makan, tulangnya bubuhan jin yang makan. Pian bayangkan, kayak apa kalau kita yang makan tulang, jinnya yang makan daging. Kita yang makan tulang, daging yang dimakan jin misalnya. Nah ini bentuk apa? Bentuk manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan rezeki yang thayyib, diberikan dagingnya untuk manusia, biji-bijiannya untuk manusia, buah-buahannya untuk manusia, sayur-sayurannya untuk manusia. Semua yang baik-baik diberikan kepada manusia. Akan tetapi yang sisa-sisa dari makanan manusia tadi untuk makanan saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin. Dan ini mengandung hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada menciptakan apapun di muka bumi ini dalam keadaan sia-sia. Bahkan tulang yang kita buang itu pun itu akan menjadi makanan saudara kita dari kalangan bangsa jin. Dengan syarat, kata Nabi SAW, binatang tersebut disembelih dalam keadaan kita menyebut nama Allah. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita sembelih binatang tersebut. Ini kata hikmah yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Hikmah yang lain. Satu pertanyaan muncul ketika Nabi Muhammad SAW itu bisa pergi untuk berdakwah dengan para jin, maka apakah para ulama pewaris para nabi? Bagaimana kata Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Apakah mereka bisa untuk berdakwah di kalangan para jin? Bisa ada, Pak? Hah? Tidak bisa? Berdakwah di kalangan para jin itu bukan kita berdakwah kayak di kalangan manusia. Kalau berdakwah di kalangan manusia kita bisa datang. Kita datangi tempatnya di mana, oh tempat maksiat di sana, datang kita ke tempat maksiat terus kita dakwah. Datang ke masjid kita ngisi ceramah dan segala macam. Tapi untuk kalangan para jin, manusia tidak akan mungkin bisa berdakwah kepada mereka kecuali mereka yang nyuruh. Kecuali mereka yang meminta. Makanya kata Nabi SAW, datang utusan yang mengundangku dari kalangan bangsa jin. Nabi nggak bisa lihat, tapi Nabi diundang oleh mereka untuk apa? Untuk mengajarkan kepada mereka ini tentang urusan-urusan agama. Dan ini terjadi, Pak. Disebutkan dalam sebuah riwayat juga seperti itu. Disebutkan dalam satu riwayat seorang ulama yang bernama Muhammad bin Yahya rahimahullahu ta'ala. Di dekat Khaybar, dia keluar. Lalu kemudian dia dipanggil oleh jin tadi, disuruh ngajari, membacakan Al-Quran, memberikan mau'izah, memberikan nasihat-nasihat kepada para jin. Lalu kemudian ulama ini Muhammad bin Yahya ini kemudian pulang. Setelah pulang sebelum subuh itu dia sudah masuk ke dalam masjid. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia merasakan di belakangnya ini, di luar pintu masjid sebelumnya ada kuda yang datang, tapi kalau dia menoleh nggak ada. Setelah itu dia nggak peduli, dia terus menghadap kiblat dan berdoa, ibadah menghadap kiblat. Kemudian di belakangnya ini seperti ada orang yang meletakkan sesuatu atau menyiapkan sesuatu. Kemudian apa yang terjadi? Setelah semuanya selesai, beliau menoleh dan ternyata di situ sudah disediakan makanan. Maka beliau mengatakan, ini bukti, kata beliau, bahwasanya bangsa jin tersebut model menjamu dirinya dengan sebab melakukan dakwah. Demikian pula yang pernah terjadi. Kalau kita baca-baca di cerita-cerita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dipenjara. Dipenjara. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, Syekhul Islam ngajar di daerah sini. Raja bingung, Sultan pada saat itu bingung. Karena Ibnu Taimiyah ini hobinya di penjara, hidupnya banyak di penjara. Penjara setumat, penjara keluar setumat, masuk lagi. Keluar kena setumat, masuk lagi. Urusannya kayak itu aja jadi ini. Lalu kemudian Sultan bingung, kok bisa? Ini Ibnu Taimiyah ini ada di penjara, kok bisa orang-orang mengatakan dia ngajar di sana? Lalu dipanggillah Ibnu Taimiyah. Saya mendengar engkau seperti ini. Tidak, kata Syekhul Islam. Saya berada di penjara. Tapi orang mengatakan bahwasanya engkau melakukan, memberikan dars, memberikan pelajaran di tempat ini dan tempat ini. Maka beliau pun mengatakan, itu dari kalangan bangsa jin. Raja pun bertanya kepada Syekhul Islam, kenapa engkau tidak mengatakan bahwasanya itu adalah malaikat? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, malaikat tidak pernah bohong. Jadi malaikat tidak mungkin berdusta, menyamar jadi orang lain, nggak mungkin, kata Ibnu Taimiyah. Yang bisa melakukan seperti itu adalah kalangan bangsa jin.
Makanya banyak dari manusia itu kadang-kadang yang tertipu dengan yang seperti ini. Kadang-kadang nanti mimpi si jinnya ini ngaku siapa kayaknya ya, mbah siapa, mbah ini, mbah itu, terus ngasih amalan, terus diijazahkan dan segala macam. Nah ini kejadian-kejadian seperti itu dari kalangan bangsa jin yang nakal-nakal tadi. Dan ada wa anna minas salihuna wa minna dzuna dzalik. Ada yang saleh dari kalangan bangsa jin itu dan ada juga yang tidak saleh. Nah ini hikmah daripada hadis tersebut, artinya jauh kepada mereka itu bisa dengan catatan mereka yang menginginkan. Bukan hanya untuk kita, bahkan Nabi Muhammad SAW itu karena mereka yang menyuruh untuk datang kepada bangsa jin. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hikmah yang lain berkaitan dengan fikih. Bahwasanya jika makanan itu disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka di makanan tulang dari makanan tersebut akan menjadi tulang yang penuh daging di tangan saudara-saudara kita para jin. Maka apa hikmah yang bisa kita ketahui dari masalah ini? Ya berbuat baik kepada saudara kita meskipun kita nggak melihatnya. Jadi yang namanya tulang, yang namanya menyembelih, hendaklah dilakukan dengan menyebut nama Allah, dengan bismillah. Sehingga sisa-sisa makanan tadi itu akan menjadi makanan yang jadi sedekah buat diri kita untuk mereka. Makanya membuang tulang belulang itu pun juga ada boleh Pak, misalnya dibuang dicampur dengan kotoran, ada pempesnya kakan-kakan misalnya ya loh, pian campur yang tulang belulang dengan itu tidak boleh itu Pak. Itu jadi hal yang kurang baik. Karena kita, sebagaimana kita ingin berbuat baik kepada mereka, maka lakukan dengan segala sesuatu yang berbuat baik. Makanya kata Nabi, jangan dibikin istinja. Karena orang dulu itu kan Pak, kalau ada banyu di tengah padang pasir, di tengah itu kan ceboknya dengan batu, dengan daun, dengan tulang, kadang-kadang kan seperti itu. Makanya kata Nabi, tulang jangan dipakai karena dia akan dimakan oleh saudara-saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Maka seandainya kita ini membuang tulang belulang dan segala macam dengan niat kita Bapak, untuk sedekah kita kepada saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang dicatat sebagai perbuatan baik dan akan menjadi pahala bagi diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Dan ketika Nabi SAW mengatakan tulang itu untuk makanan bangsa jin, bukan berarti karena ada orang yang mengatakan, apa hukumnya makan tulang? Makan tulang itu hukumnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tulang itu makanan saudara kita dari bangsa jin. Keliru ini Pak. Nabi itu menjelaskan tulang itu jadi makanan bangsa jin ketika disembelih dengan menyebut nama Allah. Bukan berarti makan tulang tidak boleh. Tapi kan ada juga orang yang makan tulang dengkulnya sapi dimakan, kan ada juga Pak. Biasanya kan tulangnya itu kayak tulang anung atau tulangnya ayam, biasanya kan dimakan orang. Tulang yang lemas tulangnya itu dimakan. Apakah itu haram? Enggak. Boleh kita makan tulang tersebut, gak ada larangan di dalam syariat. Nabi mengatakan tulang itu makanan saudara kita dari bangsa jin untuk menunjukkan bahwasanya kalian punya kesempatan untuk berbuat baik dengan saudara kalian. Bukan berarti tulangnya haram, tidak. Boleh aja pian lewat hendak ketujuh makan batis sapi, pian makan gak ada masalah. Asal kuat aja giginya ya. Wah. Giginya kuat, parutnya kuat, boleh kita memakannya. Keliru mereka yang mengatakan bahwasanya tulang itu hukumnya haram, tidak boleh untuk dimakan. Dan dengan ini pula kita jadi hikmah yang terakhir, bahwasanya dengan ini pula kita jadi faham bahwasanya selain ada saudara kita dari kalangan bangsa jin, selain daripada mereka itu kita ketahui memakan tulang dan sisa yang dimakan oleh kita, selain itu kita juga mengetahui bahwasanya dengan apa yang kita berikan sisa-sisa makanan kita itu merupakan sedekah bagi mereka, maka ini menjadi pemahaman pula bagi kita bahwasanya jalan untuk berbuat baik itu banyak. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi banyak. Bahkan pada sesuatu yang kita tidak mengiranya akan menjadi sebab kita bisa berbuat baik, ternyata kita bisa berbuat baik dengan perkara-perkara tersebut. Ya, contohnya tulang. Kayak apa, nanganan tulang itu siapa yang hendak memakan tulang, siapa yang hendak menyimpan tulang, tidak Mbak. Tapi Nabi mengatakan, dengan tulang kalian itu kalian bisa berbuat baik, kalian bisa mendapatkan pahala, kalian bisa melakukan sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan bangsa jin. Ya. Sekali-sekali kan kita membahas masalah jin, ya Pak. Yang makhluk-makhluk kada kelihatan. Karena jin ini juga, karena disebutkan tadi ada nang nakal, ada nang macal, ya Allah. Nah, maka ia pun punya tingkah yang macam-macam. Kadang-kadang dia menggoda manusia, kadang-kadang dia menyuruh manusia untuk nakal juga, kadang-kadang dia menggoda manusia supaya tersesat, dan macam-macam tingkahnya yang dilakukan oleh mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang kita tidak melihat. Makanya kata para ulama, berlindunglah kepada Allah yang melihat mereka semua, ya kan? Berlindungnya kita itu kepada Allah yang melihat mereka dan juga melihat diri kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.